dan pada akhirnya kita pameran itu memang dari pengalaman kita masing-masing juga. Yang pameran di sini atas nama saya sendiri, Aziz, si Rama, Bagus, Chris, Sarip sama Sidik, itu kita teman-teman 0KM. Pameran bertajuk No ini itu awal mulanya emang kami itu bertemu di satu titik 0KM. Nah, bercanda-canda, menyeket bersama, mendrawing. Masing-masing dari kita, dari teman-teman, ternyata mereka memiliki karya personal ya, maksudnya itu karya seni, bisa dibilang karya seni yang mereka garap di rumah. Ya seperti ini, karya yang sekarang kita pamerkan. Nah, tersepakat bikin pameran dengan tajuk No. Nah, kenapa No? Nah, No itu adalah pertemuan dan permulaan. Nah, pertemuan kami, pertemuan yang dimaksud adalah 0KM, jadi saksi pertemuan kita. Nah, ini permulaan dari kita untuk bikin acara pameran bersama teman-teman 0KM tadi. Jadi sebelumnya kita belum pernah bikin acara pameran bersama. Nah, ini awal, ini ini titik, ini istilahnya tuh bisa dibilang awal ya dari pertemuan kita. Kami disambut dengan acara seperti ini. Temanya kami ya dalam pameran ini. Kenapa temanya kami? Karena kami itu merangkup kami semua yang pameran di sini. Nah, kami itu juga diarahkan kepada konsep atau ide-ide di setiap kami yang pameran. Misalkan kenapa temanya kami? Misalkan kami memiliki pengalaman kami masing-masing dan kami memiliki satu daerah yang pasti budaya beda-beda. Kami memiliki tempat yang berbeda-beda, pastinya kami memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Nah, kami ini sebenarnya merekrut semua tema-tema dari setiap karya yang kami pamerkan. Misalkan seperti Bagus, Aziz, itu tuh mereka tuh mesti memiliki konsep pengkaryaan masing-masing, cerita pengkaryaan masing-masing. Nah, jadi kami ini seperti jarum ya, ini kain ya. Misalkan ini idenya saya, ini idenya si Aziz misalkan. Nah, kaminya ini itu sebagai jarum atau benang pengikat antara dua ini yang akhirnya jadi satu tema itu kami. Nah, seperti itu. Jadi tema kami ini hanya sekedar jarum atau benang pengikat aja dari beberapa cerita. Opening pameran kita kali ini itu online. Dikarenakan apa? Ya kita mesti tahu, yaitu sekarang tuh lagi bahayanya wabah virus corona di setiap penjuru dunia ya. Nah, oleh karena itu kita juga harus menjaga kesehatan, tetap stay di rumah, menutup diri ya, maksudnya itu berkomunikasi jarak jauh saja lewat online. Jadi kenapa pameran ini tetap dilaksanakan walaupun wabah ini masih belum selesai ya? Soal tentang wabah ini kayaknya itu sangat mengganggu ya buat acara pameran ya. Nah, untuk pameran kita kan memamerkan sebuah karya. Ya, apa tujuannya untuk berpameran itu kan mempublikasikan kepada seseorang kan, kepada semua orang bahwasanya apa yang kita pamerkan itu harus dipamerkan ke orang. Makanya
pameran ini tetap berlanjut walaupun di sini ada kendala, orang nggak bisa datang di acara pembukaan pameran ini. Tapi setidaknya kita masih bisa pameran ini masih bisa berlanjut lewat online ya. Ya, kita melaksanakan pameran ini di kondisi yang kurang tepat ya. Tapi kita tetap melakukan pameran kita berdasarkan apa yang kita rencanakan, apa yang sudah kita diskusikan. Sedikit menjelaskan tentang proses pengkaryaan saya ya. Nah, ketika melihat karya-karya saya yang ada di ruang pamer ini itu lebih kepada ada unsur coret-coretannya, terus ada beberapa karya saya juga memiliki objek-objek realis seperti ditempel. Nah, saya tuh udah mencoba beberapa teknik dalam pengkaryaan. Saya udah pernah mencoba full realis, terus saya juga udah mencoba teknik pakai tekstur sama macam. Namun saya tidak puasnya itu karena mungkin lebih seolah di kotak-kotakin. Jadi saya tuh pengen berkarya itu ya maksudnya bebas, tanda kutip maksudnya itu bebas dalam berekspresi untuk penyampaian karya saya. Nah, karya-karya coret-coret karya saya ini itu lebih kepada mungkin seperti sketsa aja ya, coretan di kertas. Jadi saya berkarya tidak lebih seperti saya menggambar di kertas, menyeket di kertas. Jadi ya sketsa itu udah saya anggap sebagai karya saya karena spontanitasnya itu dapat gitu loh. Ide yang saya dapatkan itu biasanya dari pengalaman saya sehari-hari. Jadi misalkan saya pergi ke kota atau bertemu dengan seorang nenek atau kakek yang duduk pinggir jalan, nah mungkin saya tertarik dengan hal itu. Ya udah, dengan spontan saya nanti langsung kalau ada media langsung tak gambar. Nah, karya saya Black Rainbow ada unsur realisnya, maksudnya ada objek realis satu yang saya bikin di situ seperti foto ya, ditempel ya, seperti foto ditempel. Nah, itu dengan tujuan kenapa saya bikin realis itu saya memperjelaskan, jadi saya menegaskan. Jadi ketika karya saya itu nggak ada unsur realisnya, berarti saya tidak ada yang harus saya perjelaskan di situ dalam bentuk objek. Kenapa Black Rainbow itu? Karena Black Rainbow itu bahasa Indonesianya itu pelangi hitam ya. Nah, kenapa saya bilang pelangi hitam? Karena biasanya pelangi itu berwarna-warni. Kalau saya merasakan pelangi itu berwarna-warna itu suatu keindahan yang seger, airnya adem, hutannya seger, adem. Nah, tapi karena Indonesia lagi dilanda dengan kebakaran, nggak cuma Indonesia aja sih, di luar juga ada pernah kebakaran. Nah, pelangi yang berwarna-warni tadi itu jadi hilang. Ya, saya simbolkan, saya rubah jadi pelangi hitam. Ini karya saya ini, ya karya saya yang berjudul Black Rainbow ini cuman mengingatkan aja pada kita untuk selalu menjaga alam. Nah, terus karya saya yang berjudul Thanks God itu, saya sebagai manusia ya sangat bersyukur sekali dikasih otak ya, karena di karya Black Rainbow saya itu saya menegaskan di situ otak emas ya, otak emas yang saya lukis dalam bentuk realis. Kenapa realis? Ya itu tadi saya menegaskan otak manusia. Jadi bersyukur kita sebagai manusia, bersyukur pada Tuhan. Bagi yang meyakini bahwa saya Tuhan itu ada, kita dikasih otak yang mungkin jarak jangkauannya itu sangat luas ya. Kalau bagaikan memorinya berapa tera itu nggak tahu.
pokoknya sangat luar biasa kepintarannya. Otak ini saya juga bisa dibilang otak manusia ini ya penjelajah ruang dan waktu ya. Dia bisa berimajinasi sejauh mungkin, bisa menghayal, terus bisa menciptakan teknologi itu karena ya itu tadi otak. Jadi saya bikin di karya, bagi saya ya otak itu adalah mahkota. Seperti karya yang mencari identitas ini sebenarnya terinspirasi dari emang sketsa saya, coret-coretan saya di kertas ketika saya gabut, ketika saya memilih identitas seperti tanda tangan. Pasti hampir semua orang mengalami hal seperti ini ketika dia mencari tanda tangan. Tanda tangan saya seperti apa ya, tanda tangan seperti ini ya. Nah, nggak cuma itu saja, kalau dibawa ke kehidupan kita, misalkan seperti memilih sesuatu. Nah, saya pribadi itu hal seperti ini itu sangat sangat sensi di pikiran saya. Maksudnya itu sangat bermasalah bagi saya. Kenapa saya harus mencari identitas? Padahal ya kalau seandainya kita tekuni aja, itu ya pada akhirnya jadi identitas. Jadi karya saya ini hanya sekedar untuk teguran buat saya sendiri. Untuk konsep besar karya, latar belakang yang mendominasi ya adalah alam ya. Karena dari kecil hidup saya udah sering bermain di hutan. Dan kenapa saya tertarik dengan alam? Karena di daerah saya itu banyak saya melihat pengrajin yang dari hasil alam. Oh ya, untuk bahan penciptaan karya itu dari rajut. Jadi sebuah rajutan yang berbaur tali alam itu emang sangat saya suka. Sebelum adanya kanvas, sebelum adanya baju, sebelum adanya celana, yang membuat orang eksperimen menuju baju itu pertamanya orang suku-suku pedalaman itu menemukan sebuah rajutan. Itu di situ saya mengangkat tema tentang kekayaan alam. Itu yang dipakai adalah hasil alam tersebut. Jadi saya ambil salah satu dari apa yang dihasilkan dari alam tersebut. Itu keadaan saya membuat karya itu lagi bingung gitu. Sebenarnya saya bingung memikirkan apa yang harus dihadapi dalam pemilihan perjalanan hidup kan. Secara garis besarnya aku ngangkat tentang alam, cerita-cerita alam itu. Pada saat proses pengkaryaan pertama bingung ya cara memvisualkan cerita-cerita tentang alam dan sebagainya. Akhirnya secara tidak sengaja saya menumpahkan cat. Cat itu tidak sengaja ya tendang terus tumpah. Wah, kok sepertinya bagus. Jadi kayak tidak disengaja, kayak kebakaran hutan dan sebagainya atau kerusakan. Ada unsur kesengajaan, ada juga ketidaksengajaan. Judul karya Morning itu sebenarnya dibuat proses pembuatan karya Morning itu ini karya pertama saya.
karya pertama saya Morning ini proses pembuatannya pas pagi hari. Itu saya ketika bangun terus melihat benda-benda di sekitar saya, akhirnya saya coba visualkan seperti ini. Wadun Tandarah itu kalau diartikan pakai bahasa Indonesia itu lucu sebenarnya. Batu yang lihat suami itu cerita rakyat Bima sih. Jadi kayak ceritanya seorang istri yang menunggu kedatangan suaminya, lalu melihat kepergian suaminya. Jadi ada dua versi. Banyak versinya sih, hampir rata-rata semua di daerah pesisir Dompu sana punya ceritanya masing-masing tentang Wadun Tanarahi. Jadi garis besarnya Wadun Tanarahi ini sebenarnya istri yang lagi melihat kepergian suaminya. Makanya di karya Wadun Tanarahi itu kayak ada objeknya yang besar itu semakin mengecil. Jadi kayak penglihatan mata kita semakin jauh itu semakin buram. Bingung ini karya kedua saya itu bingung. Karya kedua saya pas proses berkarya seperti ini. Jadi memang suasananya lagi bingung memang. Jadi tentang proses berkarya saya itu, saya melukis menggunakan teknik realis, ya sedikit impress lah dengan konsep personal. Jadi saya melukis karya-karya saya mengenai hal-hal apa yang dekat dengan saya, seperti mendengarkan musik. Itu salah satu sumber referensi saya untuk berkarya. Karya saya yang berjudul Bittersweet Memories itu menceritakan sebuah pengalaman, yaitu pengalaman pribadi. Beberapa waktu yang lalu saya sempat mengalami sebuah momen yang tidak mengenakan, ya. Itu menceritakan tentang percintaan. Yang kedua berjudul Say Good Night. Itu dari judul lagu yang saya ambil pribadi juga dari lagu tersebut. Itu menceritakan sebuah tragedi yang saya atau banyak orang lain pasti akan mengalami, yaitu tentang kematian. Entah itu kematian akan sesuatu atau orang-orang di sekitarnya. Di situ saya memvisualkan diri saya sedang berada di atas peti, ya, tidur bersandar. Untuk karya yang ketiga itu berjudul End of Days. Jadi di situ menceritakan tentang situasi di mana jika diberi kesempatan atau waktu 24 jam dalam satu hari terakhir itu, apa yang akan dilakukan. Jadi di situ saya sedang memegang minuman sambil melihat keluar jendela dan memikirkan apa yang akan saya lakukan di 24 jam terakhir itu. Apakah saya akan berdiam diri di rumah atau pergi keluar. Konsep besar karya saya itu sebenarnya mengangkat tentang irama dari alam semesta. Karena kita semua, saya sendiri juga hidup di alam semesta ini, dan tidak menutup kemungkinan bahwa kita semua itu saling terhubung satu sama lain, dan kita setiap hari juga berinteraksi dengan orang-orang di sekitar, dengan tanaman, dengan hewan di sekitar, sehingga
ini topik yang sangat dekat dengan diri saya sendiri. Karya pertama yang di belakang saya ini judulnya Fire Hugs Like a Mother. Jadi di situ sebenarnya saya memvisualisasikan sebuah landscape atau bentang alam yang besar, di mana saya ambil warna paling dominan itu warna orange seperti warna api. Semua elemen bumi itu ada di dalam. Jadi saya ingin menggambarkan dan saya ingin menunjukkan tentang bagaimana alam semesta ini bergerak. Nah, yang saya ingin tunjukkan bahwa elemen-elemen bumi seperti angin, api, air, itu semua bergerak tanpa kita sadari, bahkan di tempat-tempat paling terpencil sekalipun. Nah, bagaimana api yang besar itu bergerak dan menghancurkan begitu banyak tempat hutan-hutan dan alam di sekitarnya. Itu sesuatu yang alami menurut saya, karena memang begitulah siklus dan perputaran dari alam semesta. Saya ingin menangkap tentang irama yang ada di dalamnya. Jadi meskipun kebakaran itu memang menyedihkan ya, ketika kita melihat sebuah kebakaran hutan atau kebakaran yang besar seperti di Amazon waktu itu, dan itu rasanya menyedihkan. Tapi di sini saya menyuguhkan bahwa di balik kesedihan itu ada keindahan sebenarnya. Akan mengingatkan orang tentang peristiwa kebakaran itu sendiri, dan sebagian yang lain akan menangkap betapa alam ini berfluktuasi, mengalir, bergerak, dan dia tidak statis. Ini ya, karya saya yang selanjutnya itu judulnya, karya saya yang ini berjudul Again and Again, The Traveler Has Gone Too Far. Jadi sebenarnya judul ini artinya adalah, ini lebih ke sebuah petualangan atau penjelajahan sih. Dari judulnya sendiri ada sebuah kalimat yang berarti bahwa seorang penjelajah itu telah pergi terlalu jauh. Nah, di sini saya juga mengangkat tentang bagaimana elemen-elemen alam itu terus bergerak tanpa henti dari satu tempat ke tempat lain, dari satu ujung dunia ke ujung dunia yang lain. The Traveler yang saya maksud itu bisa berupa apapun, elemen-elemen seperti angin, udara, seperti manusia yang bergerak terus-menerus dari satu tempat ke tempat lain, berpindah dari tempat A ke tempat B. Begitu juga dengan angin yang berkeliling kemanapun dia pergi, air yang bergerak dari sungai ke lautan, kemudian kembali lagi, terus berputar seperti itu. Jadi memang ini menceritakan tentang, sekali lagi, tentang bagaimana alam itu bergerak dan siklusnya yang terjadi di alam itu sendiri, serta betapa alam itu tidak statis, mereka sangat dinamis. Kemudian karya yang satu lagi yang berjudul Dancing in Nowhere itu atau berdansa di tempat yang tidak diketahui. Di situ saya menekankan pada kata dancing, jadi berdansa, seperti konsep besar yang saya angkat bahwa alam semesta ini terus bergerak dan mereka terus mengalir dalam sebuah irama. Saya menangkap tentang betapa elemen-elemen di alam semesta ini tuh memang bergerak seperti sedang berdansa. Untuk penciptaan karya saya pribadi itu banyak influence dari satu pengalaman, kedua juga pengamatan saya terhadap alam ya, terhadap manusia sendiri, juga makhluk-makhluk yang lain. Pada intinya apa yang terlintas di dalam pikiran saya saat itu
langsung saya buat suatu konsep untuk menjadikan suatu karya. Jadi setengah sadar ini ya keadaan kita di mana kita pada posisi setengah sadar. Jadi setengahnya sadar, setengahnya tidak sadar. Juga di sini banyak menampilkan warna hitam dan merah. Hitam itu termasuk, maksud saya warna hitam itu ya banyak melakukan ya kejahatan, dan juga merah juga banyak jahat. Ada juga warna-warna biru juga, biru pudar itu, maksudnya itu ya ada juga yang dalam kondisi setengah sadar itu nggak semuanya jahat, ada juga yang baik, ada yang ngomongnya ngelantur, ada yang ngomongnya bicaranya jujur-jujur gitu. Ada juga yang bertingkah lucu. Ya intinya adapun di dalam karya setengah sadar ini yaitu menampilkan macam-macam karakter manusia dalam keadaan kondisi tersebut. Baik dan buruk itu baik. Dalam karya ini menunjukkan warna hitam, putih, dan agak-agak abu-abu, juga agak-agak biru. Ada pula warna-warna merah-merah samar. Maksudnya itu baik dan buruk itu baik adalah ya baik dan buruk itu tergantung bagaimana orang menyikapinya. Baik bisa jadi buruk, buruk bisa jadi baik. Pria Penikah Malam. Karya ini terinspirasi dari pengalaman pribadi saya. Sesuai judulnya itu Pria Penikah Malam ya. Jadi pada keadaan tertentu, pada momen-momen tertentu di malam hari itu banyak khususnya pria-pria itu banyak yang melakukan kejahatan. Berkesenian itu buatku adalah sesuatu yang sangat penting. Kegiatan atau pekerjaan yang sangat istimewa dibandingkan pekerjaan yang lain, karena lewat seni aku lebih bisa mencurahkan, aku lebih bisa menumpahkan, meluapkan perasaan dan isi hatiku. Itu aku lebih condong untuk meluapkannya lewat seni lukis, lebih condong ke seni lukis untuk sementara ini. Nah, pada kesempatan pameran kali ini yang bertajuk Nol dan beranggotakan 7 orang, yang dimana kini berdomisili di Jogja,